Bab 2, kedatangan di dunia baru. Setelah pertemuan awal yang membingungkan dengan Liana, Erwin masih terdiam, mencoba memproses semua yang terjadi. Di sekelilingnya, hutan lebat dengan pepohonan raksasa berdiri megah, menjulang hingga ke langit yang berwarna ungu samar-samar. Cahaya dari daun-daun berpendar lembut, seperti dilumuri cahaya bintang yang menerangi sekitarnya. Hawa di sana terasa berbeda, lebih segar dan seolah dipenuhi dengan energi tak kasat mata. Apakah aku benar-benar di dunia lain? Gumam Erwin, setengah pada dirinya sendiri. Liana mengangguk pelan, memperhatikan ekspresi Erwin yang dipenuhi rasa tak percaya dan kebingungan. Ya, ini adalah dunia paralel. Dunia yang berada di antara batas dimensi dan hanya bisa dijangkau oleh mereka yang dipilih. Dunia ini memiliki sejarah panjang yang terikat dengan duniamu. Meski sulit dipercaya, Erwin merasa ada sesuatu yang nyata di balik kata-kata Liana. Ia bisa merasakan keajaiban yang menyelimuti dunia ini, dari suara angin yang berbisik pelan hingga makhluk-makhluk kecil dengan sayap bercahaya yang terbang di sekitarnya. Beberapa makhluk kecil itu bahkan hinggap di bahunya, seperti ingin menyapa. Tapi, mengapa aku yang dipilih? Aku ini bukan siapa-siapa, hanya pemuda biasa dari kota kecil. Erwin akhirnya bertanya, mencoba memahami alasan di balik keterlibatannya di dunia asing ini. Kamu mungkin berpikir begitu, tetapi alam semesta punya caranya sendiri dalam memilih, jawab Liana dengan nada lembut namun penuh keyakinan. Dalam naskah kuno di kuil kami, ada ramalan tentang seorang dari dunia lain yang akan datang dan menjadi penyeimbang saat dunia kami menghadapi ancaman besar. Ancaman besar? Erwin menatap Liana, mulai merasakan kekhawatiran. Ya, Liana mengangguk sambil mengarahkan pandangannya ke kejauhan, ke arah sebuah bukit yang dihiasi cahaya kuning keemasan dari tanaman berbunga yang berpendar. Kekuatan gelap tengah berusaha merusak keseimbangan antara dunia kami dan dunia nyata. Jika keseimbangan itu hancur, kedua dunia akan runtuh dan lenyap. Dan kau, Erwin, adalah orang yang memiliki kemampuan unik untuk menghubungkan dan menyelamatkan kedua dunia ini. Erwin menelan ludah, merasakan beban besar yang tiba-tiba menghimpit dadanya. Tapi aku bahkan tidak tahu apa yang harus aku lakukan, ucapnya dengan jujur. Kamu tidak akan sendirian, kata Liana sambil tersenyum penuh kehangatan. Aku akan membimbingmu. Lagi pula, kita sudah sangat menantikan kedatanganmu. Ada banyak orang yang siap membantumu. Liana melangkah mendekati Erwin, lalu memberi isyarat agar ia mengikutinya. Ayo, aku akan membawamu ke tempat yang lebih aman. Ada banyak hal yang harus kamu ketahui tentang dunia ini. Erwin mengikuti Liana melalui jalan setapak di antara pohon-pohon raksasa. Mereka berjalan melewati aliran sungai yang airnya memancarkan cahaya kebiruan dan mengalir tenang, seperti permukaan kaca yang dipenuhi sinar bintang. Di sepanjang perjalanan, Erwin terpesona dengan dunia ini, mulai dari tumbuhan yang berpendar, langit yang memiliki lebih dari 1 bulan, hingga suara-suara aneh tapi indah dari makhluk-makhluk yang tampaknya hidup di balik semak-semak. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah tempat yang tampak seperti alun-alun kecil yang dikelilingi oleh batu-batu besar berukir. Di tengahnya, ada sebuah kuil kecil dengan ukiran-ukiran kuno di dindingnya. Kuil ini memancarkan cahaya lembut yang memberi kesan tenang dan penuh kedamaian. Ini adalah tempat perlindungan kami, kuil cahaya, kata Liana sambil melangkah masuk ke dalam kuil. Di sini, kami bisa berkomunikasi dengan roh-roh penjaga dunia ini. Mereka adalah penjaga keseimbangan antara dunia kami dan duniamu. Saat memasuki kuil, Erwin merasa ada hawa sejuk yang menenangkan. Lantai kuil dipenuhi dengan simbol-simbol kuno yang berpendar samar, seperti lingkaran yang menghubungkan dua dunia. Erwin menatap lantai kuil itu dalam keheningan, merasa bahwa ia berada di tempat yang sangat sakral. Erwin, Liana memanggilnya, membuat Erwin terjaga dari kekagumannya. Di sini, kamu akan belajar tentang tanggung jawab besar yang menunggumu. Tapi untuk sekarang, cukup pahami satu hal, kami membutuhkanmu untuk menjaga keseimbangan. Erwin mengangguk, mencoba menenangkan pikirannya yang dipenuhi pertanyaan. Meski hatinya masih dirundung kebingungan, ada sesuatu dalam diri Liana yang membuatnya percaya pada gadis ini. Senyumnya, ketenangannya, seolah mengatakan padanya bahwa ini adalah perjalanan yang memang harus ia jalani. Dan meskipun ia belum sepenuhnya memahami peran dan tujuannya,
Erwin tahu satu hal, ia kini berada di dunia yang penuh misteri dan keajaiban. Dunia yang memanggilnya untuk sebuah misi besar, misi yang mungkin akan mengubah segalanya.